Halo semuanya, kembali lagi bersama kelompok Jaguar Sunda. Kali ini kami mau mempresentasikan tentang teknologi arsitektur, yaitu fase D dari TOGAF. Langsung aja kita simak dari step yang pertama. Jadi step yang pertama itu adalah select reference model, viewpoints, and tools. Nah, di step 1 ini kita akan memeriksa kembali dan memvalidasi setiap teknologi prinsipal yang udah di-define sebelumnya. Kemudian menentukan sumber daya arsitektur teknologi yang relevan yang bisa diterapkan di teknologi arsitektur ini. Terus menentukan sudut pandang arsitektur teknologi yang relevan yang akan menjadi panduan arsitek dalam memodelkan stakeholder concern. Yang terakhir adalah mengidentifikasi tools yang cocok dan teknik yang akan digunakan dalam modeling dan analisis. Nah, di step 1 ini terdiri dari beberapa step lagi. Nah, sebelumnya ini adalah teknologi prinsipal yang udah di-define sebelumnya dari education system. Nah, step 1.1 itu adalah determine overall modeling process. Nah, jadi di step ini kita akan menentukan model yang diperlukan dari setiap sudut pandang untuk memenuhi stakeholder concern yang udah ditentukan. Jadinya kalau misalkan nggak ada yang tidak terpenuhi, kita harus membuat model lagi untuk memenuhi stakeholder concern tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan taksonomi dari layanan teknologi, identifikasi lokasi yang relevan, membawa semua persediaan fisik, terus memeriksa kembali apakah teknologi cocok untuk memenuhi kebutuhan dan dampaknya. Nah, di step 1.2 ada identify required catalogs of data building blocks. Nah, di sini katalog itu adalah penyimpanan dari aset penting bisnis. Katalog secara hierarki alami menunjukkan dekomposisi dari entitas meta model dan juga dekomposisi antara model terkait. Nah, arsitektur teknologi ini harusnya menciptakan beberapa katalog. Yang pertama, list dari produk yang digunakan. Kedua, jika kebutuhan tidak terpenuhi oleh produk yang ada, tentukan produk yang mungkin bisa memenuhi dari pasar. Yang ketiga, mengelompokkan produk dengan taksonomi jika cocok. Nah, itu step 1.2. Kemudian kita lanjut ke step 1.3. Oke, berikutnya 1.3 yaitu identify required matrix. Matriks ini dapat digunakan untuk memperlihatkan inti dari hubungan apa yang dimiliki oleh entitas terkait. Selain itu, matriksnya juga dapat digunakan sebagai sumber dalam pengembangan diagram dan penilaian impact-nya. Nah, untuk pertimbangan pengembangan teknologi arsitektur sendiri dibutuhkan matriks application teknologi. Contohnya adalah sebagai berikut. Lalu 1.4 identify required diagram. Selain matriks, diagram dapat memberikan sudut pandang yang berbeda sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Beberapa contoh diagram yang dapat digunakan untuk teknologi arsitektur adalah environment and location diagram, platform decomposition diagram, processing diagram, network computing atau hardware diagram, dan network and communication diagram. Ini adalah contoh dari platform decomposition diagram. Terus 1.5 yaitu identify type of requirement to be collected. Jadi setelah katalog, matrik, dan diagram arsitektur teknologi yang dikembangkan, pemodelan arsitektur akan diselesaikan dengan memformalkan persyaratan yang berfokus pada teknologi untuk mengimplementasikan target arsitektur. Requirement-nya dapat mencakup, pertama, berhubungan dengan domain teknologi dan memberikan panduan yang detail untuk desain dan implementasi agar solusi yang dibuat tetap sesuai dengan persyaratan arsitektur yang asli. Dan 1.6 yaitu select service. Jadi di select service ini portofolio layanan adalah kombinasi dari layanan dasar dari kategori layanan ditentukan dan tidak bertentangan. Kemudian kombinasi layanan diuji lagi untuk memastikan dapat mendukung aplikasi yang akan dibuat. Informasi yang akan didapat dari select service ini yaitu persyaratan untuk setiap elemen organisasi yang sudah ada dan batasan lingkungan eksternal yang sudah ada. Nantinya setiap layanan akan diuji untuk memastikan fungsionalitasnya bekerja sesuai dengan persyaratan aplikasi. Selanjutnya, step kedua yaitu develop baseline data architecture description. Pada bagian ini ada 3 hal. Yang pertama, mengembangkan baseline description dari teknologi arsitektur yang sudah ada untuk mendukung target dari teknologi arsitektur. Yang kedua, scope dan level of detail akan ditentukan tergantung sejauh mana perkembangan komponen teknologi yang akan dibawa pada target teknologi arsitektur. Yang ketiga, identifikasi teknologi arsitektur building blocks. Menggambar artefak yang ada di arsitektur repository. Berikut adalah
contoh penerapan teknologi arsitektur yang ada di Educasystem. Educasystem ini memiliki teknologi berupa web server dan database server pada baseline teknologi arsitekturnya. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu develop target data arsitektur description. Pada langkah ini ada 3 hal. Yang pertama, mengembangkan deskripsi target dari teknologi arsitektur untuk mendukung arsitektur vision, target bisnis arsitektur, dan target information system arsitektur. Selanjutnya, scope dan level of detail akan ditentukan tergantung pada elemen teknologi yang relevan untuk mencapai target arsitektur. Identifikasikan teknologi arsitektur building blocks dengan menggambarkan pada arsitektur repository. Nah, berikut adalah target teknologi arsitektur dari Educasystem. Ada 3, yaitu web server, application server, dan database server. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu perform gap analysis. Verifikasi model arsitektur untuk konsistensi dan akurasi internal. Lakukan analisis trade-off untuk menyelesaikan konflik di berbagai pandangan. Validasi bahwa model mendukung prinsip, tujuan, dan kendala. Perhatikan perubahan sudut pandang yang diwakilkan dalam model yang dipilih dari arsitektur repository dan dokumen. Dan yang terakhir, uji model arsitektur untuk kelengkapan persyaratan. Berikut adalah gap analysis dari Educasystem. Pada bagian baseline, terdapat web server, yang include juga di bagian target arsitektur, yaitu web server, application, dan application server. Karena terdapat gap pada arsitektur ini, maka akan dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, ada database server yang potensial match dengan targetnya. Selanjutnya, step kelima, identify candidate roadmap components. Melanjutkan pembuatan baseline arsitektur, target arsitektur, dan gap analysis. Teknologi roadmap diperlukan untuk memprioritaskan kegiatan fase berikutnya. Teknologi arsitektur roadmap akan digunakan sebagai bahan baku untuk mendukung definisi yang lebih rinci tentang cross-discipline roadmap pada fase opportunities dan solution. Step selanjutnya, step ke-6, yaitu resolve impact. Setelah teknologi arsitektur diselesaikan, perlu untuk memahami dampak atau implikasi. Pada tahap ini, artefak dalam arsitektur landscape harus diperiksa untuk mengidentifikasi 5 hal. Yang pertama, apakah teknologi arsitektur berdampak pada arsitektur yang sudah ada? Yang kedua, apakah perubahan terbaru yang dibuat berdampak pada teknologi arsitektur? Yang ketiga, apakah ada peluang untuk memanfaatkan pekerjaan dari teknologi arsitektur di area lain dari organisasi? Yang keempat, apakah teknologi arsitektur mempengaruhi proyek yang lain? Dan yang terakhir, apakah teknologi arsitektur dipengaruhi oleh proyek lain? Lalu kita masuk ke langkah yang ke-7, yaitu conduct formal stakeholder review. Nah, pada bagian ini kita harus melakukan cek motivasi dasar pembuatan proyek arsitektur dan juga mengecek dokumen statement of architecture work dengan arsitektur teknologi target yang kita ajukan. Nah, pengecekan ini ditujukan untuk melihat apakah cocok atau enggak dengan tujuan untuk menunjang pekerjaan di domain arsitektur lainnya atau tidak. Nah, kemudian kita lakukan pembaharuan atau refinement dari arsitektur teknologi jika diperlukan. Selanjutnya, langkah yang ke-8 yaitu finalisasi arsitektur. Nah, pada bagian ini kita harus menentukan standar untuk setiap building block. Bisa menggunakan yang sudah ada sebanyak mungkin pada model referensi yang dipilih dari arsitektur repository. Nah, setelah itu yang kedua, kita melakukan dokumentasi semua building block. Lalu kita lakukan cross-check kembali keseluruhan arsitektur terhadap sasaran bisnis yang ada. Nah, setelah itu kita dokumentasikan rasionalisasi keputusan pembuatan building block tersebut. Lalu kita juga mendokumentasikan kebutuhan final pada report traceability dan juga mendokumentasikan mapping final dari arsitektur terhadap arsitektur repository. Nah, dari setiap building block yang ada, kita identifikasi yang akan digunakan lagi. Nah, setelah itu kita finalisasi work product seperti gap analysis. Lalu langkah yang ke-9 yaitu create architecture definition document. Nah, dokumentasikan rasionalisasi keputusan pembuatan building block di architecture definition document. Lalu kita persiapkan bagian teknologi pada architecture definition document yang memuat 4, yaitu yang pertama fungsionalitas dan atribut fundamental. Nah, ini bentuknya semantik dan tidak ambigu, termasuk kapabilitas atau kemampuan keamanan beserta manajemennya. Setelah itu kita lihat hubungan dependent building block dengan kebutuhan fungsionalitas dan interface yang ada. Setelah itu kita lihat interface-nya juga, yaitu interface itu bisa dilihat seperti penggunaan API, format data, protokol, hardware interface, standar, dan lain sebagainya.
dan juga kita melakukan mapping entitas bisnis dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, jika memungkinkan, kita gunakan report dan grafik yang digenerate dari modeling tools, supaya kita dapat mendemonstrasikan poin utama arsitektur yang kita buat. Dan kita sampai ke output yang terakhir, output yaitu pada fase D ini apa aja yang dihasilkan, yaitu yang pertama, deliverable dari arsitektur vision yang sudah diperbaharui, lalu yang kedua, pembuatan draft arsitektur definition dokumen, lalu yang ketiga, draft arsitektur requirement specification, dan juga komponen teknologi arsitektur dari arsitektur roadmap. Nah, dari berbagai output yang ada, setidaknya harusnya ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada katalog, yaitu teknologi standar katalog dan teknologi portfolio katalog. Untuk matrix ada application teknologi matrix, dan juga diagram ada environment and location diagram, platform decomposition diagram, processing diagram, network computing atau hardware diagram, dan juga network and communication diagram. Jadi begitu penjelasan dari fase D teknologi arsitektur dari kelompok 8 Jaguar Sunda. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan semoga mengerti ke depannya. Terima kasih.